Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Mangsati Lestari dari kelas AAA. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. Jadi, bahasa merupakan alat komunikasi yang biasa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tapi kalau kalian tahu, sebenarnya penggunaan bahasa itu ada banyak sekali, bukan cuma bahasa baku yang biasa kita pakai sehari-hari. Dia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, dalam beberapa penggunaannya, bahasa itu sebenarnya ada berbagai variasi. Di sini yang akan saya bahas itu ada 3 atau lebih mungkin. Ada ragam lisan dan ragam tulis, ragam baku dan ragam non baku, serta ragam bahasa berdasarkan pandangan penatur. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai ragam lisan. Jadi, ragam lisan itu merupakan bahasa yang disampaikan secara langsung melalui ucapan atau suara. Jadi seperti yang saya lakukan saat ini namanya ragam lisan. Jadi kita menyampaikan apa yang kita pikirkan secara langsung. Kita nggak punya waktu untuk berpikir apa yang akan kita katakan kepada lawan bicaranya. Nah, jadi ciri-ciri dari ragam lisan itu, yang pertama ada memerlukan lawan bicara, itu jelas banget kan. Yang kedua ada sangat bergantung pada situasi dan kondisi saat berbicara. Jadi kita mengatakan apa yang akan kita katakan saat itu juga. Kita nggak bisa menunda apa yang akan kita katakan, nggak punya waktu. Ciri yang ketiga itu ada, kita itu nggak perlu mengikuti tata bicara yang sudah ada, jadi yang udah umum ada di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kita menggunakan bahasa sehari-hari gimana pun cara kita berkomunikasi, entah bersama orang tua, sama teman-teman, atau sama guru, dosen gitu. Ya sama dosen nggak boleh ya. Yang ketiga itu tidak terlalu mengikuti tata aturan yang sudah ada seperti yang ada di Kamus Bahasa Indonesia. Kalau yang ada di Kamus Bahasa Indonesia itu kan rata-rata bahasa baku. Nah, kalau bahasa lisan itu bahasa yang apa yang kita sudah pikirkan di kepala kita. Apa aja yang kita pikirkan itu yang kita ucapkan selagi itu bahasa yang masih sopan. Oh iya, dan juga Kak lupa, biasanya kita itu menggunakan bahasa tubuh untuk menyampaikan suatu apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya seperti yang saya lakukan, saya ingin menjelaskan apa yang ingin saya jelaskan walaupun mungkin kurang jelas ya. Yang keempat, berlangsung dengan cepat sehingga kadang-kadang terjadi kesalahan pengucapan. Ya, seperti yang saya lakukan saat ini. Mungkin ada beberapa kata yang saya salah ucapkan dan saya mohon maaf. Dan yang kelima, kalimat yang salah itu masih bisa kita perbaiki saat ini juga. Misalkan kita sempat mau mengatakan apa yang kita sampaikan itu sebenarnya kurang dimengerti sama lawan bicara kita. Jadi kita masih bisa menyampaikannya sekali lagi dengan penggunaan bahasa yang lebih jelas agar lawan bicara kita itu bisa mengerti apa yang kita maksud. Begitu. Selanjutnya ada ragam tulis. Jadi ragam tulis itu adalah bahasa yang kita sampaikan melalui sebuah tulisan. Contohnya itu bisa ditemukan dari sebuah artikel, sebuah buku, surat, atau laporan apapun. Laporan. Ciri-ciri dari ragam tulis itu adalah kebalikan dari ragam lisan. Ragam tulis itu kan tadinya dia itu memerlukan lawan bicara. Kalau ini kita nggak perlu. Kita kan karena kita menulis, kita nggak langsung bicara, jadi nggak perlu. Kedua, kita nggak bergantung pada tempat dan waktu. Kita bisa kapan aja menuliskan, bisa di mana saja juga kita menulis, dan kadang kita punya waktu untuk berpikir apa yang akan kita tulis. Yang ketiga, penggunaan ejaan. Ini penting banget kalau di tulisan agar kita atau yang akan membaca tulisan kita itu mengerti apa yang kita tulis. Yang keempat, prosesnya jadi lebih lambat. Bukan lebih lambat sih, ya memang lambat sih, karena kita itu menulis, dan menulis itu perlu berpikir. Kita harus menggunakan kata apa aja yang bisa kita gunakan dalam suatu, misalnya surat itu kan biasanya umum menggunakan bahasa-bahasa yang baku, jadi bahasa-bahasa yang sopan. Jadi kita perlu tahu kayak
kita perlu mengurutkan kata-kata yang tepat agar kedengarannya itu lebih enak dan sopan, tetap sopan. Jelas itu sopan itu penting, apalagi dalam surat-surat seperti surat lamaran kerja begitu. Yang kelima, yang tadi lisan itu mereka dibantu oleh gerakan gitu kan, gerakan tubuh, tapi ini nggak bisa. Jadi di sini sebagai gantinya penggunaan tanda baca itu yang bakal dipakai, seperti yang tadi saya bilang, titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain kayak begitu. Jadi apa sih bedanya ragam lisan dan ragam tulis? Gimana cara bedanya? Gampang banget. Anggapannya ragam lisan itu adalah seorang yang ekstrovert. Mereka itu bicara apa adanya, dan saat itu juga apa yang mereka pikirkan itu keluar, dan tipe yang gas aja. Sedangkan yang ragam tulis itu dia lebih memikir, lebih matang lagi, kayak introvert. Mereka lebih banyak berpikir dibandingkan langsung gas. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai ragam baku dan non baku. Di ragam baku adalah ragam yang sudah diresmikan atau bahasa yang sudah tentu bisa dipakai kapan saja jika kalian mau. Itu pun kalau kalian mau. Di ragam baku itu adalah ragam yang sudah diresmikan, di mana biasanya digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, karya ilmiah, dan juga kegiatan resmi lainnya. Sedangkan ragam non baku adalah bahasa yang tidak mengikuti standar resmi, misalnya seperti pembicaraan atau obrolan sehari-hari dengan teman-teman. Biasanya bahasa kita itu kan bahasa yang campur, bukan yang bahasa gaul gitulah contohnya. Kayak gitu. Bahasa non baku biasanya bahasa gaul itu biasanya mereka nggak menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Jadi kayak gitulah. Oke, selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Jadi kalau seperti yang kita tahu di Indonesia itu bahasa yang kita pelajari itu setiap orang tuh beda-beda ya. Seperti yang kita tahu, Indonesia punya banyak jenis bahasa, bahkan masuk peringkat kedua sebagai negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Oke, jadi itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ragam dialek atau daerah. Yang kedua ragam terpelajar. Yang ketiga ragam resmi. Dan yang keempat ragam tidak resmi. Apa sih bedanya? Oke, jadi ragam dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Setiap daerah memiliki cara pengucapan atau logat yang berbeda. Seperti contohnya itu, kan setiap provinsi itu beda-beda bahasa ya, dan logat tekanan dalam bahasanya itu, dalam suaranya itu beda-beda. Bahkan penggunaan bahasa yang halus dan kasar itu juga beda, kayak gitu. Misalnya nih, di Bali, Jawa, Sunda, dan Batak, mereka itu kan punya bahasa-bahasa tersendiri tuh. Bukan cuma bahasa Indonesia yang mereka pelajari, tapi bahasa daerah mereka yang memang sudah ada dari lama dan sudah dipelajari dari lama, turun-temurun. Jadi logatnya juga beda. Bahkan di Provinsi Bali pun setiap daerah itu mereka punya logat tersendiri juga. Misalkan di daerah Denpasar mereka punya logatnya tersendiri. Saya lupa namanya apa. Oh, logat Kodia, Bali Kodia. Itu katanya campuran antara bahasa Bali dan juga bahasa Indonesia. Gitu sih katanya. Rata-rata yang pakai bahasa itu tuh anak-anak zaman Gen Z sih. Selanjutnya ada ragam terpelajar. Ragam terpelajar digunakan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan memahami penggunaan bahasa yang baik. Nah, contohnya itu kita bisa ambil dari misalkan video seperti yang ini. Penggunaan P itu tidak terpelajar. Harusnya itu penggunaan V, video. Sama kayak misalkan film. Harusnya menggunakan F bukan P. Dan juga Februari. Biasanya orang-orang ada yang ngomong Februari.
Tapi yang benar itu sebenarnya adalah Februari, pakai F, Evanta. Oke, selanjutnya ada ragam resmi. Ragam resmi digunakan dalam situasi formal, misalnya saat rapat, seminar, surat dinas, pidato, atau undangan resmi lainnya. Ciri-cirinya itu yaitu menggunakan tata bahasa yang benar, menggunakan kata baku, menggunakan imbauan secara lengkap, serta menggunakan kata ganti resmi. Ya, jadi isi-isi kata dalam surat pidato atau yang penting-penting gitu, biasanya penggunaannya itu bahasa-bahasa yang baku. Karena dia itu termasuk surat-surat yang penting yang akan disampaikan secara keseluruhan kepada tamu-tamu. Jadi nggak mungkin dong kita pakai bahasa gaul kepada tamu-tamu resmi, nggak mungkin, nggak sopan. Oke, yang terakhir ada ragam tidak resmi. Jadi ragam tidak resmi itu sama halnya seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Dia tuh menggunakan kata-kata yang kita gunakan sehari-hari, seperti yang kita lakukan setiap kali mungkin berbicara dengan teman terdekat. Pasti kita bahasanya itu bukan bahasa yang Anda atau silahkan, itu terlalu formal. Jadi dia itu nggak baku tapi tetap sopan, yang seperti yang biasa kita katakan ke teman-teman atau keluarga mungkin. Jadi bahasa yang mendekatkan kita pada seseorang yang kita anggap dekat semakin dekat gitu. Jadi secara kesimpulan, ragam bahasa itu bisa terdapat banyak variasi karena perbedaan media, situasi, dan penuturannya. Jadi secara kesimpulan, ragam bahasa itu memiliki banyak variasi terjadi karena pengaruh dari media, situasi, dan juga penuturannya. Seperti penggunaan bahasa itu sekarang jadi banyak banget kan, karena itu tercipta bukan secara sendirinya, tapi tercipta dari salah satu orang, dan orang lain juga mengikuti, dan akhirnya terbentuklah kata itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya harap video ini dapat membantu, walau mungkin ada beberapa banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih.